kata mukmin karena sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, hingga kemudian sering kita ucapkan, tapi kita lupa, tapi kita tidak mengerti apa kata mukmin tersebut. Dan seperti apa maunya Allah kepada orang-orang yang mengaku dirinya mukmin. Dan seperti apa ciri-ciri yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri tersebut harus melekat pada diri seorang yang mengaku dirinya mukmin. Oleh karena itu malam hari ini insya Allah akan kita bahas. Secara bahasa, mukmin itu berasal dari kata amanah. Mukmin itu asal kata dari kata amanah. Isim fa'ilnya mukmin. Amana yu'minu imanan mu'minun. Isim fa'il. Amana artinya beriman atau iman, meyakini. Mu'minun yaitu orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala serta syariat, tuntunan, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suaranya kayaknya bagus nih ya, ada ehonya ya. Jadi secara bahasa, mukminun lughatan min kalimah amana yu'minu imanan mu'minun. Isim fa'il kata amana. Jadi kalau dalam tasrif itu sorof, secara bahasa ada sorof, perubahan kata. Kalau bahasa kerennya itu morfologi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu makna mukmin secara bahasa. Terkadang kan karena terlalu sering kita ucapkan, kita tidak tahu maknanya. Bahkan konon katanya, bahasa Indonesia ini banyak bahasa serapan dari bahasa Arab. Contoh, Maluku. Ya, nama daerah Maluku itu ya. Itu dari bahasa Arab. Mulkun, raja. Raja-raja. Karena di Maluku banyak raja, kerajaan di sana. Ya. Irian Jaya. Itu konon katanya dari bahasa Arab. Dari kata Uryan. Uryan itu artinya telanjang. Ya, makanya orang-orang Irian Jaya kan banyak yang telanjang ya. Al-imanu uryan wa libasu taqwa. Iman itu seperti telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kata mukmin isim fa'il kata amanah. Nah, sedangkan mukmin atau iman yang secara istilah ta'rifnya adalah al-iman tasdiqu biqalb, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Santri yang bisa mengulangi dapat PIN IPM. Rahel kalau bisa ngulangi definisi iman dapat kaos Jogja. Nah, saya pesan nanti. Siapa yang bisa? Bisa mengulangi definisi iman. Saya ulangi ya. Al-iman tasdiqu biqalb, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Ma yastati' yukarrir hadhihi al-ibarah. Irfa' yadak. La bil arabi. La bil arabi. Saya artikan ya, iman itu tasdiqu biqalb, membenarkan dengan hati. Iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, saya ulangi terakhir ya. Al-iman
tasdiqu biqalb, iqrar bil lisan, wal amalu bil arkan. Ayo Rahmat, bisa enggak? Siapa yang bisa? Ya, yalah. Syakila, tafadhal ya ukhti. Tafadhali. Al-iman. Nanti setorkan ke Bu Yulizar ya, kalau hafal nanti saya kasih pin. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita mengaku mukmin, yang pertama harus tasdiq bil qalb. Membenarkan dengan hati bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilahun. Sebagai Rabb, Tuhan semesta alam, sebagai ilahun, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iqrar bil lisan, kita mengucapkannya dengan lisan. Makanya kita dituntut untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah timbangan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, jika ditaruh dalam sebuah timbangan, yang satu diisi dengan timbangan dunia, yang satu diisi dengan timbangan la ilaha illallah, maka sungguhnya timbangan la ilaha illallah sungguhlah amat berat jika dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita kalau hari ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluh lisan kita untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Artinya kita dalam posisi sesuatu yang mendapatkan kenikmatan yang sangat megah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya dunia ini ketika telah tanggal, telah hilang dari diri kita kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, wal amalu bil arkan. Yang terakhir, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Jangan ngaku muslim, jangan ngaku mukmin kalau tidak mau mengerjakan apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku muslim, mukmin kalau tidak mau mengerjakan yang Allah perintahkan. Ada tuh tokoh, ya, tokoh publik. Dia ingin cari surga melalui jalan tidak mau mengenakan jilbab. Ada itu, ya. Silakan nanti cari di YouTube tuh, ya. Itu dikritik habis sama Ustaz Adi Hidayat tuh. Kenapa ditanya tidak pakai jilbab? Kan jalan ke surga banyak. Saya akan cari jalan ke surga meskipun tidak berhijab. Ini cara berpikir yang salah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran, mukmin, kata mukmin itu beberapa kali Allah ulang. Ya, saya ulangi, kata mukmin dalam Al-Quran beberapa kali Allah ulang itu. Kurang lebih kata mukmin Allah ulang dalam Al-Quran 74 kali. Saya ulangi, ya. Kata mukmin dalam Al-Quran Allah ulang-ulang kalimat mukmin 74 kali. Emangnya Pak Lukman pernah hitung ya? Enggak juga. Ya. Saya baca buku. Ya. Ini di dalam kamus yang dikarang oleh Fuad Abdul Baqi. Jadi Fuad Abdul Baqi ini menulis kitab Qamus Al-Mu'jam Mufahrash li Al-Fadil Qur'anil Karim. Kamus, ya, Mu'jam. Kamus ensiklopedi lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, yang enggak punya kitabnya boleh nanti di PDF cari di Google, ya. Kalau Mu'jamul Wasit itu setebal ini. Mu'jamul Faras Al-Fadil Qur'an agak tipis sedikit. Di situ membahas tentang berapa kali kata dalam Al-Quran diulang. Jadi kata mukmin dalam Al-Quran diulang-ulang itu kurang lebih 74 kali. Makanya
ketika ada kalimat yang Allah ulang-ulang itu, kalau kita mau menelusuri dan mengkaji lebih dalam makna yang sesungguhnya, satu hari kita tidak akan pernah mampu. Kita tidak mampu untuk menyelami makna daripada kalimat yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tersebut. 74 kali ya diulangnya. Kadang dalam kalimat mukmin saja, kadang dalam kalimat mukminin, kadang dalam keadaan menggunakan kata al-mu'minun. Namun yang unik, dari 74 kali Allah ulang kata mukmin, ada beberapa kalimat kata mukmin yang kemudian Allah sandingkan atau mudhafun ilaih dengan al-mu'minul haqqo. Kalau mukmin saja, itu mukmin standar. Sholat cuma 5 waktu, ditambah dengan sholat sunnah. Puasa cuman puasa Ramadan baik, ditambah dengan puasa Senin Kemis, ditambah dengan tahajud, dan ditambah dengan amal-amal nafilah. Itu mukmin standar. Tapi ada yang Allah inginkan yang disebut dengan mukmin sejati, yang dalam Al-Quran disebut al-mu'minunal haqqo, mukmin yang sejati. Nah, itulah yang akan kita kaji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kalimat atau mukmin haqqo dalam Al-Quran itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Baik, sebelumnya Rahmat, kata mukmin dalam Al-Quran tadi diulang berapa kalimat? Rahmat, 74 kali ya. Kadang mukmin saja, kadang mukminun, kadang mukminin. Bahkan ada surat khusus yang namanya surah Al-Mu'minun. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, surah ke-8 ya, surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minul haqqo. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minunal haqqo. Itulah orang-orang mukmin sesungguhnya. Apa yang akan diperoleh orang-orang mukmin sesungguhnya? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukminin itu alladzina yang apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila didengarkan, apabila dibacakan, apabila diingatkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, bergemuruh hatinya. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa yang mengatur dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang masih mengedipkan mata kita hingga sekarang ini masih bisa melihat keluarga kita, masih bisa membaca Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Kapan terakhir kita ketika didengarkan, membaca, mengingat Allah Subhanahu wa taala bergetar hati kita? Kapan terakhir? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang yang mukmin sejati tersebut, zadathum imanan, bertambah keimanan. Orang mukmin kalau dia dibacakan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal.
alladzina yuqimunas shalah. Mereka lah orang-orang yang memberikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka sebagian rezekinya diinfakkan. Lahum darajat, nanti Allah akan tinggikan derajatnya. Wa maghfiratun, dan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan akan memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya bacakan tafsir surah Al-Anfal ini di dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Innamal mu'minul kamilun iman alladzina yadhkurullah. Apa maksud orang-orang yang apabila membaca kalimat Allah itu bergetar hatinya? Yakni mereka hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita merasa hidup ini sempit. Terkadang kita merasa dunia yang luas ini begitu kerdil. Kenapa seperti itu? Bukan berarti ekonomi kita lemah, dak. Bukan berarti fisik kita lunglai, dak. Ketika kita merasa dunia kerdil, sempit sekali, terasa terhimpit kita, bisa jadi karena jarangnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kehidupan yang sempit. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan, akhwat, santriwan, santriwati, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Hei sesiapa apapun kalian, a'rada 'an dzikri, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'rad, berpaling, tidak mau. Fa'innahu, maka sesungguhnya lahu, baginya, ma'isyatan dhanka, akan Allah berikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, rezeki yang sedikit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada yaumil qiyamah Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kadang kita melihat orang yang biasa-biasa saja, kehidupannya biasa-biasa saja, ekonominya biasa-biasa saja, tapi terasa lapang hatinya. Kenapa? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya biasa saja, anaknya sukses, waktunya sholat, mudah langkah kakinya untuk datang ke masjid. Waktunya thalabul ilmi, Allah mudahkan. Kenapa? Bisa jadi orang tersebut menghiasi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ekonominya melimpah, meskipun keluarganya sukses di mana-mana, masih saja merasa kurang cukup, tidak cukup. Kenapa? Karena lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ma'isyatan dhanka. Allah sediakan ma'isyah, kehidupan yang sempit. Allah sediakan apa? Nafkah, rezeki yang tak berkah. Ketika berkah Allah cabut, dah, mau sebanyak apapun hilang, tak tersisa. Apa maksud berkah? Rahel, kira-kira kamu pilih berkah atau berkat? Berkah, beneran. Tapi kalau dapat berkat senang juga ya. Ada lauk ayamnya, telurnya. Apa berkah? Zadat ta'ah. Definisi sederhana dari kalimat berkah itu zadat ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah Allah rezeki, bertambah pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
zadat ta'ah. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita bertanya kepada diri kita, kapan terakhir menangis ketika membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Membaca Al-Quran kita menangis. Kapan terakhir? Kata Nabi SAW, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udu al-laban fi dhar. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai seperti susu yang diperah tidak akan pernah masuk lagi ke tempat dari keluarnya. Mata ini kalau kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan dua biji mata kita, dua bola mata kita baca Al-Quran dengan tartil. Kita ngerti maknanya, apalagi kita hafal lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan masuk neraka bagi orang yang menangis membaca Al-Quran, seperti susu yang tak pernah akan masuk lagi ke tempat keluarnya. Berbahagialah kita yang hingga detik sekarang ini Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran. Berbahagialah kita yang sampai detik ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk mengambil Al-Quran dari rak kita. Mudah tangan kita untuk mengambil Al-Quran dari lemari kita. Kita usap debunya, kita baca. Nanti pada yaumil qiyamah, itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa rajulun dzakarallahu khaliyah fafadat ainahu. 7 golongan yang nanti Allah akan berikan naungan di yaumil qiyamah, yang pada hari itu tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Rajulun, seorang laki-laki, seseorang zakarallah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala khalian, dalam kesendiriannya, fafadat ainahu, dan mengucur air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis lagi. Ainani, 2 mata, 2 bola mata, la yamsikuhuma, yang tidak akan disentuh annar, keduanya tidak akan pernah disentuh api neraka. Ainan bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang apabila membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercucuran air matanya tidak akan disentuh api neraka. Wa ainan, dan mata batat taharrak fi sabilillah, dan mata yang berjaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah. Kita berjihad, orang berperang, kita menjadi penjaga malam, bergadang untuk mempertahankan kaum muslimin supaya diserang orang. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika dalam kesendirian merasa tidak diawasi oleh seseorang, kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, fi na'im, dalam surga, wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fujjar berbuat maksiat akan masuk dalam neraka. Biasanya orang-orang fujjar itu ketika mereka melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan pelanggaran, melaksanakan keingkaran di saat
khaliyah, kesendiriannya, merasa tidak diawasi, berbuat maksiat. Dan mata yang menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, tidak terjerumus kepada kemaksiatan, tidak terjerumus pada pelanggaran, Allah akan selamatkan dari api neraka. Al-mu'minul haqqa itu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum iman, bertambah keimanan. Makanya kalau Quran itu jarang kita sentuh, bukan berarti kita bukan berarti ketika Quran itu tidak mau disentuh, itu kita malas untuk menyentuhnya atau membukanya, bukan. Tetapi karena apa? Karena dosa yang banyak dalam diri kita, Al-Quran malas disentuh. Kenapa? La yamassuhu il mutahharun. Tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Malas buka Al-Quran karena dorongan dosa yang banyak dalam diri kita. Insya Allah, kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, itu akan mudah baca Al-Quran, mudah buka Al-Quran. Dan ketika kita baca Quran, buka Al-Quran itu tidak pernah ada, tidak akan pernah ada susahnya, tidak akan pernah ada tidak baiknya, baik semua. Ustadz, saya ini susah baca Quran. Ustadz, saya ini susah untuk melafazkan lafaz Al-Quran. Susah. Tidak apa-apa, baca terus. Ada sebuah kisah anekdot. Perhatikan nih, ikhwan, akhwat ya, santri dan santriwati. Ada sebuah kisah anekdot. Seorang kakek dan seorang cucunya. Dipanggil cucunya. Cucungku, belajar Quran. Oh iya tuh, susah nih anda tuh baca Quran. Iqra 4B, tidak naik-naik ini. Maka kata kakeknya, sini cung, kau ambil tuh tong sampah, kau ambil tuh bak, kau taruh bak dekat datuk, kau ambil air itu di kolam, masukkan air tersebut dengan tong sampah ke bak di sini. Kata cucungnya, siap, diambilnya, pakai keranjang sampah tersebut, bolong-bolong, tidak penuh-penuh bak ini. Kata cucungnya, tuh, ngapalah aku ngisi bak ini? Udah bakal penuh. Kan aku pakai tong sampah bolong-bolong. Manalah aku bisa ngisi bak ini? Kata datuknya, sini cung. Coba kau perhatikan. Tong sampah yang kau gunakan untuk mengambil air di kolam tersebut, asalnya tadi kotor, cung. Kotor nih, cung. Sekarang tengok, meskipun bak ini belum terisi penuh, tapi kau tengok, tong sampah menjadi bersih. Pun begitu, ketika kita baca Al-Quran belum bisa, tidak pacak-pacak amat, jangan pula kemudian berputus asa, salah. Ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran, teruslah baca, teruslah buka. Setidaknya itu akan membersihkan hati kita daripada noda-noda kemaksiatan. Sebagaimana tong sampah yang beberapa kali dimasukkan ke dalam kolam, meskipun bak yang di sini tidak terisi, tong sampahnya jadi bersih. Begitupun hati kita, ketika sering baca Quran, meskipun belum tartil, insya Allah akan membersihkan hati kita dari noda-noda kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, alladzina yuqimunas shalah ya'tuna bihuquqiha. Orang-orang mukmin yang sejati itu mendirikan salat, ya'tuna bihuquqiha. Mereka mendatangi Al-Qur'an, mendatangi salat, melaksanakan salat, mendirikan salat dengan menunaikan rukun syaratnya. Mereka mendirikan salat dengan khusyuk. Sering saya sampaikan betapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka khusyuk dalam salatnya. Abbad bin Bishr, 3 anak panah masuk ke dalam punggungnya ketika perang Dzatur Riqa. Malam hari yang sunyi, di tengah letih, di tengah capek, dia sholat 2 rakaat, tidak mau kehilangan malamnya lewat begitu saja.
mengawasi kaum muslimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia salat, 3 anak panah, penyusup masuk dari bilik, penyusup masuk dari celah bukit, melepaskan anak panah tepat di punggungnya. 3 anak panah, tidak dibatalkannya. Kalau dia tidak ingat pesan Nabi. Abbad bin Bishr, kalau datang menyusup, bangunkan kami. Kata Abbad, sekiranya aku tidak ingat perkataan Nabi, maka akan aku selesaikan salatku dengan membaca surah Al-Kahfi. Al-mu'minunal haqqa. Seperti itulah mereka ketika salat. Ya'tuna bihuquqiha, kata tafsir jalan lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita ditanya, sudahkah kita menjadi mukmin sejati? Bisa jadi belum. Kita masih menjadi mukmin yang standar saja. Al-mu'minul haqqa berat. Al-mu'minul haqqa ketika membaca Al-Quran, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hati kita, bergemuruh hati kita, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kesendirian, mata kita menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran, di situ dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetes air mata kita. Ketika bangun malam, bersemangat untuk bermunajah, melangitkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin na'azan ya Allah wa yakum. Persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul mu'minul haqqa. Persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bergemuruh hatinya ketika zikrullah, yang membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertawakal, mendirikan salat, ya'tuna bihuquqiha, dan sebagian rezekinya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul mu'minunal haqqa. Itulah mukmin yang sejati. Mereka itulah mukmin yang mulia. Maka 4 karakter ini mesti kita tanamkan dalam diri kita, dalam pribadi kita, dalam mendidik anak-anak kita. Supaya apa? Supaya nanti pada yaumil qiyamah akan mendapatkan darajat. Apa darajat? Manazil fil jannah. Kata tafsir jalan lain, lahum darajat 'inda rabbihim. Lahum, baginya, al-manazil, tempat yang mulia, fil jannah, di surga. Orang yang memiliki sifat tersebut akan memperoleh kedudukan yang mulia di surga. Wa maghfiratun, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rizqun karim fil jannah, dan akan mendapatkan rizki yang mulia di surga kelak. Itulah yang kita harap-harapkan. Allah panggil kita dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dipanggilnya. Jangan sampai kita dipanggil wan nazi'ati gharqa, dicabut nyawa kita dengan sekencang-kencangnya. Sakitnya luar biasa. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Mu'min haqqa sul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia, bertetangga di surga, dan menjadi mukmin yang sejati, mukminul haqq.